Karena hidup ini adalah singkat. Hidup ini perjalanan yang singkat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Mali wali dunya illa karahili yastadilu tahta syajaratin summa taraka waraha. Apalah peduliku terhadap kehidupan dunia ini? Dalam istilah, aku masa bodoh dengan dunia ini, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya dunia ini bagi diriku adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, yastadillu tahta syajaratin. Orang yang melakukan perjalanan jauh kemudian dia akan berhenti sejenak di sebuah pepohonan yang rindang. Untuk apa? Melepaskan kelelahan, keletihan, kecapaian. Tsumma roha wa taraka. Setelah itu dia akan melanjutkan kembali perjalanan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah gambaran dari hidup ini. Maka oleh karena itu kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, dalam kesengsaraan, dalam kebingungan. Karena mereka tidak tahu arah kehidupan mereka harus kemana. Itulah gambaran hidupnya orang-orang kafir. Dunia dalam genggaman mereka. Apa yang ada pada orang kafir? Semua ada. Kecantikan, kekayaan, dunia, ketenaran, semua mereka pegang. Tapi rohatul qalb, ketenangan jiwa tidak ada pada diri mereka. Karena mereka enggak tahu untuk apa itu, untuk apa hidup. Mereka tidak tahu untuk apa waktu itu. Ya, mereka bingung dengan waktu mereka. Sehingga waktu mereka digunakan untuk apa? Camping sana, camping sini, rihlah sana, rihlah sini. Jalan ke sana, tur sini. Habis. Mereka tidak tahu arah tujuan itu kemana. Tapi seorang mukmin, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Mereka memanfaatkan waktu mereka dengan beriman dengan amal soleh. Di antaranya adalah mengajar merupakan amal soleh. Mendidik santri kita, santriwati kita merupakan amal soleh. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ini merupakan ketakwaan kita, bekal kita yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang beriman tahu. Kita orang beriman itu tahu kemana arah hidup kita, kemana tujuan kita. Ya. Hidup kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup seorang mukmin. Mereka memanfaatkan waktu itu apa? Liya'budun, illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW mengatakan ada dua nikmat terbesar yang akan datang pada akhir zaman, dilalaikan oleh manusia itu sendiri. Bahwasanya umatku ini akan melalaikan, menyanyiakan dua kesempatan nikmat. Yaitu yang pertama adalah as-sihah. Nikmat sehat. Mana lebih enak, sehat atau sakit? Mau sehat selamanya atau mau sakit selamanya? Ya. Namun banyak kita yang melalaikan nikmat sehat.
Nikmat sehat kita gunakan untuk jalan-jalan, ngobrol sampai jam 2 malam, gosip ya. Kenapa kalian suka gosip? Oh cewek ya, bang ember ya. Wajar. Perempuan itu memang wajar. Cerewet itu memang diwajibkan. Perempuan wajib cerewet. Perempuan nggak cerewet itu bahaya, sakit jiwa itu. Tapi cerewet yang benar. Cerewet tentang bagaimana belajar yang benar, hafal Quran, cerewet di jam 2 malam, ya, baca Quran, cerewet bangunin teman-teman sholat malam. Ada yang sholat malam? Jam berapa? Sholat tahajud, ya? Masya Allah. Kalau Abu Bakar tahajudnya menjelang habis subuh. Nah, kan laki-laki kan suka merubah hukum. Masya Allah kalian, kita harus menjadi wanita yang solehah, soleh. Ini bencong namanya. Wanita solehah. Manfaatkan waktu dengan sebelum Anda menyesal nanti ya. Kalau sekarang ibu nggak serius belajar, lulus dari Khadijah cuma dapat 5 surat, malu nggak ya? Ya. Jangan sampai kalian lulus dari pondok cuma hafal trikul. Mana waktu kalian? Ya, gunakan nikmat sehat dengan menghafal belajar bahasa Arab dengan baik, biar kalian itu tidak diejek ya. Belajar bahasa Arab, siapa tahu kalian dikirim ke Arab ya, bagian ilmu kesehatan. Kemarin saya ketemu masalah seorang dosen dari Unsa nggak salah ya. Dia cerita, sekarang untuk peluang belajar bahasa Arab itu harus, karena pemerintah kita ini sekarang mencari orang yang bahasa Arab yang bagus, nanti dikirim ke Arab Saudi menjadi tim kesehatan. Ya, siapa tahu kalian Masya Allah belajar bahasa Arab di Khadijah luar biasa. Ya, tiba-tiba nanti pas Ustadz Obed ke haji atau umroh, tim kesehatan datang, ternyata bahanan Masya Allah. Bahanan jadi tim medis kesehatan di Arab Saudi, Masya Allah ya. Katakan amin. Kan doa. Maka mumpung masih sehat, belajar yang kalau nggak benar ya rugi. Kemudian awal faragh, waktu luang. Sebelum datang luang itu, waktu luang itu artinya apa? Waktu kosong. Mumpung Anda ini masih di pondok ini, nggak ada gangguan jiwa di sini. Kalau di luar sana kan sudah ada gangguan jiwa, HP, teman, jalan-jalan, ya, pokoknya semuanya. Tapi di sini nggak bisa. Setiap hari harus pegang makanya waktu faragh. Ya. Ini sangat merugi ya. Orang-orang yang nggak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, wallah, mereka menyesal di hadapan Allah. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, beliau menceritakan bagaimana waktu ini bercerita dengan manusia. Beliau mengatakan, al-yawma idza jaa al-insan fayaqul ya ibn Adam, ya, ana yawman jadidun wa ala amalika syahidun faqaddim amalaka tajidhu baini yadayka wa akhir ma syi'ta falan a'udu ilaika abada. Innal yawma idza jaa al-insan, apabila hari atau waktu datang kepada manusia, dia akan berkata kepada manusia, dia akan bercerita kepada manusia, ana yaumun jadid,
Saya ini hari baru bagimu. Wa ala amalika syahid, aku akan menjadi saksi atas amal perbuatanmu. Faqaddim amalaka, maka segeralah engkau beramal, beraktivitas. Wa akhir ma syi'ta, ya, tinggalkan aku, sia-siakan aku, suka-suka kamu lah. Kenapa? Falan a'udu ilaika abada, karena aku tidak akan mungkin kembali kepadamu untuk selama. Itulah waktu. Ya. Hari, waktu demi waktu, hari demi hari, semua akan berlalu bagi seorang hamba kalau nggak bisa menggunakan waktu luang dengan sebaik-baik. Ya, ini waktu kosong belajar benar. Gunakan hafalan Quran yang baik, hafalan hadis yang baik. Karena kalian ini akan jadi ibu nanti. Ya. Siapa mau jadi ibu, mau jadi bapak? Jadi ibu. Mulai hari ini kalian belajar menjadi ibu. Ya. Belajar mendidik, memerintahkan teman kalian. Ya. Mau nggak mau suatu hari menjadi ibu. Ibu bagi anak-anak kalian. Maka segera belajar tentang agama yang benar, agar Anda ini tidak menjadi wanita yang murahan ya. Wanita murahan itu wanita yang suka pakai celana ke adiknya. Pernah lihat wanita-wanita yang pakai celana adiknya? Yang pakai celana adik-adiknya, pakai baju-baju yang habis jahitannya. Kalian di sini masya Allah belajar tentang baju yang baik, jilbab yang benar. Ini waktu kosong, manfaatkan dengan belajar yang benar, kuasai agama ini. Kamu akan jadi orang yang mulia. Kemudian An bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibnu adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an arba. Bahwasanya Nabi mengatakan tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat. Ya. Nanti kita orang ini nanti berdiri di hadapan Allah semua. Ya. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak berpakaian semua. Waktu itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kita nggak malu nggak saling melihat? Kata Nabi, al-amru a'lamu dzalik. Perkara itu lebih besar daripada apa yang kau tanyakan. Karena dahsyat. Coba gempa aja. Orang kalau gempa, ya kadang lompat, pakai celana dalam aja keluar dari rumah. Coba perhatikan kalau gempa. Dia perhatikan nggak dirinya dia? Ini perkara gempa aja itu sudah lupa diri. Ada yang pakai handuk, ada yang nggak pakai jilbab, lompat keluar. Semua nggak sadar. Selesai 10 menit, 20 menit itu sadar baru sadar. Ini perkara berkaitan tentang gempa aja. Ya. Bagaimana dengan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana matahari satu jengkal? Ya, kita akan berdiri di atas keringat kita. Ada keringat sampai lutut, mata kaki sampai lutut, paha, perut, dada, leher, ada yang tenggelam dengan keringat. Saking dahsyatnya pada hari itu. Dan pada saat keadaan seperti itu, ya, pada saat keadaan seperti itu, kata Nabi, la tazulu qadamu ibnu Adam. Pada hari itu kaki anak Adam nggak bergeser, ke depan enggak, belakang enggak, tetap dia bisa geser sedikit. Ya, min indi rabbi, dari hadapan Rabbnya, hatta yus'al an arba, sampai dia ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Yang pertama tentang umurnya, kemana dia habiskan. Masa muda kemana habis. Ya.
Makanya kata Haji Roma Irama, masa muda, apalagi masa yang berapi-api ya. Ya, masa muda ya. Tentang masa umur. Jadi bahaya masalah umur ini. Nanti pada hari kiamat Allah tanya pertama masalah umur. Umurmu kemana bos selama ini? Apakah umurmu digunakan untuk gonceng sama pacarmu kemana-mana? Apakah umurmu digunakan untuk mengirim surat kepada pacarmu di Abu Bakar misalnya? Atau kemana ke? Nggak boleh. Jadi umur adalah perkara yang sangat akan Allah tanyakan pertama pada hari kiamat. Kemudian syababi fi mafla. Kemudian tentang masa mudamu. Ya, Ustazah ini kan ada yang banyak muda, masih belum menikah ya. Ya, masih banyak. Maka gunakan masa-masa yang Anda belum menikah ini untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Baca buku fikih nikah. Iya. Nanti kalian juga nanti baca buku fikih nikah. Ulas? Astagfirullah. Kalau ustazah ini, ya, harus baca ustazah, baca tentang buku-buku nikah. Manfaatkan waktu muda ini dengan apa? Membaca buku yang bermanfaat. Ya. Supaya jangan sia-sia nanti. Ya. Masa muda digunakan untuk apa? Mengajar. Mumpung Anda ini masih kesempatannya masih luas, ya didik anak-anak ini. Kalau kita didik anak-anak ini yang baik, besok anak-anak kita akan dididik. Percayalah. Hari ini Anda ajarkan anak-anak ini baca Quran, hafal Quran, hafal hadis, Pasti Allah akan mengirimkan orang-orang terbaik, ustadz terbaik, guru terbaik yang kelak nanti yang akan mendidik anak-anakmu. Ya, ini adalah masa yang indah. Masa muda itu masa yang indah. Masa di mana kita ingin penasaran itu tinggi. Masa penasaran itu tinggi. Namun orang yang beriman mengakui bahwa masa muda adalah perbendaharaan yang berharga, maka dia tidak akan menyanyiakan masa muda. Ya. Kemudian wa mali min aina iktasab wa fima anfaqa. Kemudian hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Wa madza amila fima alima. Kemudian tentang ilmunya, dan mana dia dapatkan, kemana dia amalkan. Allah tanya masalah ini. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu-waktu ini dengan sebaik. Itulah 4 perkara yang Allah tanya nanti. Kemudian asyarhu, penjelasan dari hadis ini, kata para ulama, al-waqtu wal hayat. Waktu itu adalah rentetan dari kehidupan. Waktu adalah potret dari kehidupan. Jadi hidup itu adalah waktu adalah hidup. Iya. Al-waqtu wal hayat. Waktu adalah potret dari kehidupan itu sendiri. Ya. Maka harus hidup kita ini berada dalam genggaman waktu. Ya. Kemudian faman adha'a waqtahu faqad adha'a hayatahu. Barang siapa yang menyanyiakan waktunya, maka dia menyanyiakan hidupnya. Ya. Sehingga para ulama mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas, dia tidak akan mungkin kembali. Hamada kalau bernafas kembali lagi nggak nafas? Nah, kembali nggak? Nggak kembali. Bahana coba bernafas, kira-kira kembali lagi nggak nafas itu? Nggak mungkin. Makanya kalau ulama mengatakan al-waqtu anfasun
la ta'ud. Waktu adalah nafas yang gak mungkin kembali lagi, bos. Ya. Maka jangan sia-siakan waktu. Begitupun ustazah, hidup ini ya terlalu singkat. Waktu pun begitu akan berlalu. Antunna semua di sini, anda ini semua di sini diberikan amanah, bahkan jalani amanah dengan baik. Karena amanah ini berat. Ya, mendidik anak ini bukan gampang, berat. Hanya orang yang memiliki ketulusan hati, jiwa yang besar, jiwa pendidik yang besar yang akan mampu menaklukkan anak-anak. Karena anak-anak ini banyak modelnya, otak-otaknya banyak modelnya, banyak macamnya. Ada yang cukup Hamadah, diam. Ya. Bahanan, diam. Sebentar Ustaz. Bahanan, masuk. Bentar Ustaz. Ini kan macam-macam santri. Bang, mutmainah, hafal 5 ayat ya. Siap Ustaz, langsung dihafalnya. Syafra, hafal hadis ini ya. Besok Ustaz, besok aja. Ya. Kenapa nggak hafal? Sibuk, nanti dah. Nah, ini model-model anak-anak kita. Ya. Kalau Abu Bakar lain, jangan kabur kau ya. Siap Ustaz. Baru nanti ngomong, nanti malu udah kabur lagi. Ya. Alhamdulillah. Itu nikmat. Nikmat yang kita syukuri. Anak kita itu macam-macam. Kalau anak-anak semua menjadi malaikat ya nggak bisa kita mendidik. Makanya Allah kasih manusia ini ustazah berbeda-beda. Anak-anak kita itu kalau Allah kasih pintar semua, udahlah. Nggak ada pengorbanan kita dalam pendidikan. Sampai sini paling rajin. Misalnya anggaplah bahan itu rajin, masya Allah. Sholat bangun sendiri, hafal sendiri, sholat nggak dibangun, zikir nggak disuruh, makan datang sendiri, datang ke kelas sendiri. Semua santri kayak bahanan, sudahlah. Nggak usah pakai musrifah. Ya, nggak usah pakai musrifah. Gurunya nggak perlu ngajar. Bahanan baca aja, langsung masuk semua. Tapi kan Allah nggak mau seperti itu. Allah kasih kita ini berbeda-beda. Santriwati yang berbeda-beda. Biar ada kita ini punya jiwa mendidik. Nabi Muhammad itu dikasihnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dikasih juga Abu Lahab, Abu Jahal. Biar seimbang, ada yang didawain. Makanya adanya maling, ya, ada orang berbuat dosa supaya kita seimbang dalam hidup. Ya, begitupun kalian semua. Saya yakin ya semua ini taat di sini. Pasti disuruh semua ustazahnya, baru ustaznya ngomong sudah 10 kata dijawab. Maka ustazah sabar. Mau nggak mau ya sabar. Itulah nikmat menjadi seorang pendidik. Hari ini memang kita marah, emosi dan lain sebagainya, tapi ingatlah, kelak kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Apa yang dikerjakan akan bermanfaat bagi diri kita. Wa faqad a'adha hayatu wa sayus'alu an hadha tadhuyyi. Dan akan ditanya, kenapa kalian sia-siakan waktu ini? Wa katsiru minan nasi maghbunun fi waqtihi. Dan sungguh banyak manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Fa huwa khasirun fi. Bahkan dia binasa, sengsara akibat menyia-nyiakan waktunya. Kemudian al-fawaid yang terakhir adalah
faedah-faedah yang bisa kita petik dari waktu ini. Pertama, wujub iktinamil awaqti fima yanfa'. Ya. Amada wajib memanfaatkan waktu yang bermanfaat. Wajib menggunakan waktu yang kosong terhadap hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, anna ibna Adam mas'ul an waqati, bahwasanya anak Adam itu, anak manusia akan ditanya masalah waktu. Kemudian kathratul mufarritina fi aqatin al-mudayyi'ina lahu wal maghbun fihima. Maka sungguh banyak ya antara manusia mereka yang membuang waktu mereka, tidak menggunakan waktu dengan mereka yang baik sebaik-baiknya. Mereka menyia-nyiakan waktunya dan mereka tertipu dengan waktu. Waktu kosong, waktu luang, waktu sehat. Ya, mereka tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu para santri dan para ustazah manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pendidik yang amanah dan adil, yang bisa menjalankan tanggung jawab sebagai guru dan pendidik yang baik. Begitupun santriwati harus menjadi santriwati yang baik, mengikuti aturan yang ada. Ya. Kalau Anda ini nggak mau diatur sendirilah dirimu. Ya. Gerbang terbuka lebar. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, nggak usah ya, udah. Barakallahu fikunna wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.